Asia Tenggara tak pernah sampai. Paling rapat kita pernah sampai pun adalah Indonesia 19. Do you have plans to add more European ball players to? Sebanyak 3 pemain ini telah direstui FIFA dan sudah berada di Indonesia untuk dinaturalisasi. Kepada federasi untuk menaturalisasi atau juga untuk mencari pemain-pemain keturunan lainnya. Ya, di Eropa pun nggak banyak yang 195 strikernya. Rata-rata kemarin naturalisasi yang pertama kan mereka usia 18-19. Mereka bahkan bisa bergabung dengan Timnas Indonesia untuk ajang FIFA Series 2026 dan Piala AFF 2026. Timnas Indonesia memulai era baru dengan John Herdman sebagai nahkodanya. Juru taktik asal Inggris itu mendapat kontrak dari PSSI selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Tantangan pertama yang akan dihadapi John Herdman bersama Timnas Indonesia adalah FIFA Series 2026. Ajang tersebut akan digelar pada FIFA Matchday Maret dengan Jakarta sebagai salah satu tuan rumah. Skuad Garuda akan bertemu Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts and Nevis. Ajang tersebut diyakini akan menjadi tempat bagi John Herdman untuk mengetahui kualitas para pemain yang dimilikinya. Setelah itu, Timnas Indonesia akan bertanding dalam turnamen Piala AFF yang diselenggarakan pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Tim Merah Putih berada di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Brunei Darussalam atau Timor Leste. Jelang 2 turnamen tersebut, salah satu hal yang menarik untuk dibahas adalah pemain naturalisasi baru. Sebab, Timnas Indonesia masih memerlukan tambahan, khususnya di sektor depan. Sejauh ini, salah satu posisi yang cukup kekurangan pemain berkualitas adalah striker. Praktis, Indonesia hanya mengandalkan Ole Romeni untuk menjadi mesin gol di depan gawang. Pada saat Ole Romeni absen karena cedera, Timnas Indonesia kesulitan untuk mencetak gol. Hal ini pernah terjadi di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, stok gelandang tengah pun cukup tipis di skuad Garuda. Terlebih lagi, Tom Haye dipastikan absen dalam ajang FIFA Series 2026 karena hukuman dari FIFA. Tom Haye bersama Shane Patinama terkena hukuman FIFA usai laga kontra Irak di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada saat itu, kedua pemain tersebut dianggap melakukan kurang terpuji. PSSI bisa bergerak cepat untuk menambah kekuatan dengan menaturalisasi beberapa pemain yang saat ini bermain di Super League. Selain sudah mendapat restu dari FIFA, urusan administrasi pun akan lebih mudah karena berada di tanah air. Ciro Alves menjadi salah satu pemain asing yang sudah cukup lama berkiprah di Liga Indonesia. Saat ini, pemain asal Brasil tersebut memperkuat Malut United setelah sempat membela Persikabo dan Persib Bandung. Berdasarkan data Transfermarkt, Ciro Alves telah mengemar 177 penampilan dengan menjaringkan 73 gol dan 47 assist. Ia juga berhasil meraih 2 gelar back-to-back Liga Indonesia bersama Persib. Kabar baiknya, ia juga memenuhi salah satu syarat FIFA untuk naturalisasi karena sudah tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut. Ciro Alves pun kini sedang menjalani proses naturalisasi. Rekan duet Ciro Alves ini menjadi monster gol di Liga Indonesia. Ia berhasil menciptakan 108 gol dari 158 penampilan bersama Persebaya Surabaya, Persib Bandung, dan Malut United. David Da Silva pun menjadi kunci sukses dalam meraih gelar Liga Indonesia secara back-to-back. Ia juga memenuhi syarat FIFA untuk dinaturalisasi karena sudah berada di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut. Sama seperti Ciro Alves, penyerang berusia 36 tahun ini sedang menjalani proses naturalisasi. Jika bisa memperkuat skuad Garuda, John Herdman akan memiliki predator di dalam kotak penalti. Gelandang andalan Madura United ini sebelumnya sudah mengonfirmasi sedang menjalani proses naturalisasi. Jika berjalan lancar, ia bisa memperkuat Timnas Indonesia di FIFA Series dan Piala AFF. Secara pengalaman bermain,
Pemain berusia 26 tahun tersebut ini pernah memperkuat Feyenoord di Liga Belanda atau Eredivisie. Ia juga sempat mencoba peruntungan bersama FC Luzern di Liga Swiss. Para pemain tersebut bukan tidak mungkin akan mendapatkan kesempatan di timnas Indonesia asuhan John Hartman. Terlebih lagi, para pemain ini telah memiliki pengalaman di kompetisi domestik sehingga memudahkan mereka dalam melakukan adaptasi. Gelandang Madura United Jordi Weerman menyatakan kesediaannya untuk menjalani proses naturalisasi dan menjadi bagian dari timnas Indonesia. Jika mereka menghubungi saya sekarang, saya siap karena itu suatu kehormatan, ujar Jordi Weerman kepada bola.com. Jordi Weerman menjadi bagian dari Madura United sejak 2024. Kepindahannya itu memang salah satunya bertujuan agar ia lebih mudah dipantau oleh PSSI. Saya tinggal di sini dengan senang hati dan saya akan membela bendera juga dengan senang hati di hati saya. Anda tahu, seperti yang saya lakukan juga untuk Madura. Lebih lanjut, Jordi Weerman pun mencoba berpikir positif. Ia ingin melupakan apa yang terjadi di 2021, di mana ia sempat dikabarkan menolak panggilan timnas Indonesia yang masih dipimpin oleh Shin Tae-yong. Kamu tahu, saya adalah orang yang positif dan selalu mencoba melihat ke depan. Kita tidak bisa mengganti apa yang terjadi di masa lalu. Shin Tae-yong juga sudah pergi. Kita sempat punya pelatih baru, Patrick Kluivert. Sejak 2 minggu lalu, kita punya pelatih Inggris John Hartman. Jadi lihat saja apa yang akan terjadi. Misalnya jika coach menelpon saya akan bilang ke dia saya siap, bahwa saya siap bertarung untuk timnas Indonesia. Tapi itu terserah mereka, tandasnya. Jordi Weerman sempat menjadi pembicaraan publik pada periode 2021. Saat itu, Weerman disebut menolak panggilan dari timnas Indonesia yang masih dipimpin oleh Shin Tae-yong. Pada kesempatan itu, Weerman pun mengungkapkan banyak hal, termasuk mengenai kabar penolakannya terhadap timnas Indonesia. Jordi Weerman mengaku saat itu mendapatkan panggilan telepon dari salah satu asisten Shin Tae-yong. Sang asisten disebut menanyakan kesediaannya untuk membela timnas Indonesia. Wow, sebuah kehormatan, kata Jordi Weerman mencoba mengingat apa yang ia katakan kepada asisten timnas Indonesia saat itu. Jordi Weerman menyebut saat itu terjadi kendala bahasa, sehingga apa yang ia maksud mungkin tidak dapat ditangkap dengan baik oleh Shin Tae-yong dan PSSI, begitu juga sebaliknya. Saat itu, Jordi Weerman sedang dalam proses perpindahan dari Feyenoord Rotterdam ke klub Swiss FC Luzern. Ia sempat meminta waktu terlebih dahulu kepada Shin Tae-yong dan PSSI. Tolong beri saya waktu, saya ingin fokus dulu pada transfer saya, agar semuanya beres, saya akan pergi ke negara baru. Dan saya menunggu, dan kemudian, saya rasa setelah 6 atau 7 bulan, saya melihat berita Jordi menolak timnas Indonesia. Tapi itu tidak pernah terjadi, dan saya rasa itu adalah salah komunikasi dari kedua belah pihak. Mereka merasa saya tidak menginginkannya, sambungnya. Jordi Weerman kemudian mengambil langkah menarik dalam karirnya. Ia rela meninggalkan Eropa dan pindah ke Madura United pada pertengahan 2024. Saat ini, Jordi Weerman pun masih menjadi bagian dari Madura United. Bahkan, pemain berusia 26 tahun itu memegang peran krusial di lini tengah Laskar Sapekar. Jordi Weerman pun menyatakan kesiapannya jika nanti mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia yang kini ditukangi John Hartman. Pelatih timnas Indonesia John Hartman akan melibatkan para pemain dalam menentukan asisten pelatih lokal. Arsitek tim asal Inggris itu bakal meminta feedback dari Jay Ides dan kawan-kawan. Sejauh ini, John Hartman baru punya satu asisten pelatih. Dia adalah Cesar Meilan yang menjadi pelatih fisik timnas Indonesia. Juru taktik timnas Kanada di Piala Dunia 2022 itu segera menentukan jajaran tangan kanannya di timnas Indonesia dalam waktu dekat, yang nama-namanya masih belum diungkap. Belum, para staf akan diumumkan dalam beberapa pekan ke depan. Kembali lagi, Anda perlu mengelolanya secara internal, menyaksikan staf di sini, ujar Hartman. PSSI memang menginginkan John Hartman untuk menyertakan pelatih lokal dalam tim kepelatihannya.
yang direspon dengan tangan terbuka oleh pelatih berusia 50 tahun itu. Di era kepelatihan timnas Indonesia sebelumnya, pimpinan Patrick Kluivert, hanya satu pelatih lokal yang masuk staf pelatih. Dia adalah Sofi Imam Faisal yang menjadi pelatih fisik timnas Indonesia. Dengan informasi, saya bisa mengambil keputusan terbaik. Namun informasi soal itu akan segera diumumkan. Umbu Hartman. Nama-nama seperti Nova Arianto, pelatih timnas U20 yang pernah menjadi asisten timnas Indonesia, disebut-sebut layak untuk perwakilan pelatih lokal di tim John Hartman. Dengan informasi, saya bisa mengambil keputusan terbaik. Namun informasi soal itu akan segera diumumkan. Umbu Hartman. Nama-nama seperti Nova Arianto, pelatih timnas U20 yang pernah menjadi asisten timnas Indonesia, disebut-sebut layak untuk perwakilan pelatih lokal di tim John Hartman. Dengan informasi, saya bisa mengambil keputusan terbaik. Namun informasi soal itu akan segera diumumkan. Umbu Hartman. Nama-nama seperti Nova Arianto, pelatih timnas U20 yang pernah menjadi asisten timnas Indonesia, disebut-sebut layak untuk perwakilan pelatih lokal di tim John Hartman. Dengan informasi, saya bisa mengambil keputusan terbaik. Namun informasi soal itu akan segera diumumkan. Umbu Hartman. Nama-nama seperti Nova Arianto, pelatih timnas U20 yang Besar mungkin hampir semua juga nggak pernah tahu dia siapa. Nggak pernah lihat, kita nggak pernah lihat timnas Kanada main. Karena kita dalam naturalisasi ini harus benar hati-hati. Kita stop aja dulu untuk pemain naturalisasinya. Kenapa? Nggak ada gunanya. Sejumlah pemain naturalisasi timnas Indonesia diyakini akan tetap menjadi andalan utama di bawah asuhan pelatih baru, John Hartman, pada ajang FIFA Series yang akan berlangsung pada 23 hingga 31 Maret 2026. Nama-nama ini tampaknya tidak akan tergusur dari posisinya meski timnas Indonesia telah memiliki pelatih baru. Sebab mereka memiliki kualitas yang mumpuni, sehingga bisa menjadi pilihan terbaik di posisinya masing-masing. Selain kualitas, pertimbangan lainnya ialah performa para pemain ini bersama klubnya masing-masing. Mereka sejauh ini tampil cukup mengesankan, sehingga berpeluang besar untuk kembali jadi andalan skuad merah putih. Lantas, siapa saja pemain diaspora timnas Indonesia yang berpeluang besar menjadi andalan John Hartman saat menghadapi ajang FIFA Series 2026 yang jadi agenda terdekat skuad Garuda? Jika mempertimbangkan kiprah yang diukir oleh Emil Audero bersama Cremonese di ajang Serie A 2025-2026, pos penjaga gawang timnas Indonesia kemungkinan besar bakal dipercayakan kepadanya. Sebab, Emil Audero berhasil memperlihatkan aksi yang sangat istimewa musim ini. Jika melihat statistiknya, kiper berusia 29 tahun itu sukses mengukir 5 kali clean sheet dan kebobolan 21 kali dari 16 pertandingan. Audero menjadi kiper utama Cremonese yang berstatus sebagai tim promosi. Dia tentu diharapkan bisa terus menjaga performanya tetap konsisten untuk membantu perjuangan skuad Garuda di ajang FIFA Series 2026. Pemain timnas Indonesia lainnya yang juga punya kiprah mentereng di Liga Italia musim ini ialah Jay Itzes. Kapten timnas Indonesia itu menjadi bek andalan utama Sassuolo sepanjang musim 2025-2026. Sampai saat ini, Jay Itzes telah bermain sebanyak 20 kali dan semuanya berlangsung selama 2 kali 45 menit alias tak tergantikan. Catatan inilah yang membuat bek usia 25 tahun itu jadi incaran banyak klub. Mempertimbangkan statusnya sebagai kapten, Itzes diyakini bakal jadi pilihan utama John Hartman di jantung pertahanan. Kepemimpinannya masih sangat penting bagi skuad Garuda di ajang internasional. Oleh Romeni sempat memperkuat tim nasional Belanda U15 dan U18 sebelum memutuskan membela Indonesia pada November 2024. Perpindahan asosiasinya disahkan FIFA pada 20 Februari 2025. Ia menjalani debut bersama timnas Indonesia pada 20 Maret 2025 melawan Australia dan langsung mencetak gol. Romeni kemudian mencetak gol penentu kemenangan 1-0 atas Bahrain dan China pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, serta terpilih sebagai Man of the Match dalam ketiga laga tersebut. Meski performa di Oxford United belum maksimal, posisi Romeni cukup krusial di skuad Garuda dan sulit tergantikan. Pemain lainnya yang juga memiliki performa konsisten di Eropa ialah Kevin Dix.
Bersama Borussia Mönchengladbach di Bundesliga musim ini, Dix adalah salah satu nama pemain yang tidak pernah tergantikan. Sejauh ini, pemain 29 tahun itu sudah mencatatkan 18 penampilan dan nyaris semuanya sebagai starter. Kontribusinya juga cukup mengesankan, karena bisa menyumbang 3 gol untuk Gladbach. Bukan tidak mungkin, Dix akan menjadi salah satu pemain penting di area pertahanan timnas Indonesia. Hanya saja, belum bisa dipastikan di posisi mana ia akan bermain, mengingat melimpahnya stok bek tengah. Calvin Verdong juga mendapatkan tempat berkat fleksibilitasnya di lini belakang timnas Indonesia. Pemain yang bisa bermain sebagai fullback, bek tengah kiri dan gelandang tengah itu saat ini membela LOSC Lille di Liga Prancis. Pekerja keras, cepat, serba bisa dan punya tendangan sangat keras. Semua karakter itu dimiliki oleh seorang Calvin Verdong. Calvin Verdong pun dirasa sangat layak masuk ke daftar ini. Verdong selalu memiliki peran krusial di timnas Indonesia, entah itu sebagai bek kiri, bek tengah atau gelandang bertahan. Sama seperti Jay Itzes, Calvin Verdong juga mengalami perkembangan karir yang sangat luar biasa. Tidak heran jika Lille mau merekrut pemain yang memiliki darah Aceh ini di bursa transfer musim panas lalu. Semakin banyak pemain naturalisasi di timnas Indonesia yang merumput di BRI Super League musim 2025. Di awal musim, Dewa United menggait Rafael Struijk, Persija Jakarta merekrut Jordi Amat. Gebrakan disusul Bali United dengan mengamankan tanda tangan striker diaspora muda Jens Reven. Juara bertahan Persib Bandung tidak mau kalah, Eliano Reindenders dan Tom Hey. Mereka yang digayat adalah nama-nama yang telah menghiasi skuad timnas Indonesia. Sebelum mereka, sudah ada pesepak bola berstatus naturalisasi pernah memperkuat timnas Indonesia, dan sampai saat ini masih eksis di BRI Super League. Keberadaan pemain naturalisasi masih dibutuhkan klubnya masing-masing. Yuk simak deretan pemain naturalisasi yang masih eksis di BRI Super League musim ini. Kita stop aja dulu untuk pemain naturalisasinya. Kenapa? Nggak ada gunanya. Years, find players that we can export to Europe, to those top leagues. Kita sedang menunggu surat-surat ya dari 2 pemain ini. Timnas Indonesia berpeluang tampil dengan wajah yang benar-benar berbeda di FIFA Series 2026. Jepang ya. Karena pelatih Jepang juga nggak mahal, juga mungkin sesama Asia, ya selevel lah sama Hartmann ini. Bukan cuma soal strategi baru, tapi juga kemungkinan hadirnya 4 pemain naturalisasi sekaligus yang bisa membuat skuad Garuda tampil nyaris full power di turnamen resmi FIFA tersebut. FIFA Series 2026 akan digelar pada 23 hingga 31 Maret 2026 dan masuk kalender resmi FIFA. Artinya, ini bukan laga uji coba biasa. Setiap pertandingan berdampak langsung pada ranking dunia. Menang berarti lonjakan poin. Kalah bisa menjadi bumerang serius bagi posisi Indonesia. Di bawah kendali pelatih anyar John Hartmann, turnamen ini diproyeksikan menjadi panggung debut arah baru timnas Indonesia. Hartmann tak sekadar mengejar hasil, tetapi juga membentuk fondasi tim dengan kedalaman skuad yang lebih kuat dan kompetitif. Indonesia sendiri menjadi salah satu tuan rumah FIFA Series 2026 bersama negara-negara seperti Australia, Selandia Baru, Azerbaijan, Uzbekistan, hingga Rwanda. Format turnamen ini cukup unik, menggunakan sistem grup, namun setiap tim hanya memainkan 2 pertandingan, singkat, padat, dan penuh risiko. Hingga kini FIFA memang belum mengumumkan lawan resmi timnas Indonesia. Namun sejumlah nama mulai mencuat sebagai calon pesaing, mulai dari Saint Kitts and Nevis, Bulgaria, Kepulauan Solomon, hingga Yunani. Siapapun lawannya, Indonesia dipastikan membutuhkan komposisi skuad terbaik. 4 naturalisasi yang bisa mengubah wajah timnas. Salah satu isu paling panas jelang FIFA Series 2026 adalah potensi masuknya 4 pemain naturalisasi sekaligus. Jika seluruh proses berjalan mulus, Hartmann bisa langsung mendapat amunisi kelas berat. Ciro Alves, sayap lincah, produktif, dan berpengalaman. Nama Ciro Alves berada di barisan terdepan. Winger Malut United ini tengah menjalani proses naturalisasi dan punya latar belakang mentereng, termasuk pernah membela timnas Brazil U20. Musim ini Ciro tampil konsisten dengan torehan 7 gol dan 2 assist dari 17 pertandingan.
Kecepatan, kreativitas, dan naluri menyerangnya bisa menjadi senjata baru timnas Indonesia di sisi sayap. David da Silva, jawaban krisis striker Garuda. Masih dari Malut United, David da Silva masuk radar sebagai solusi realistis krisis penyerang tengah. Mantan bomber Persib Bandung ini sudah sangat paham atmosfer sepak bola Indonesia. Catatan 7 gol dan 3 assist musim ini menunjukkan bahwa insting golnya belum padam. Dalam laga internasional yang minim peluang, efektivitas seperti ini sangat berharga. Pascal Struijk, tembok Premier League untuk Garuda. Inilah nama yang paling wah. Pascal Struijk, bek utama Leeds United di Premier League, sudah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia. Meski sempat berharap dipanggil timnas Belanda, peluang membela Indonesia belum sepenuhnya tertutup. Dengan 20 penampilan dan 1 assist musim ini, Struijk berpotensi langsung menjadi pemimpin lini belakang jika proses naturalisasi rampung. Jensen Silt, proyek jangka panjang dari Bundesliga. Nama terakhir adalah Jensen Silt, bek muda berusia 22 tahun yang kini bermain untuk Wolfsburg di Bundesliga dengan status pinjaman dari Sunderland. Meski masih muda, Silt sudah mencatat 10 penampilan di semua kompetisi. Kombinasi pengalaman Eropa, fleksibilitas posisi dan usia emas membuatnya ideal untuk proyek jangka panjang John Hartman. Jika keempat pemain ini benar-benar bergabung, FIFA Series 2026 bukan sekadar turnamen persahabatan. Ajang ini bisa menjadi titik awal era baru timnas Indonesia. Lebih dalam secara skuad, lebih kuat secara fisik, dan lebih matang secara mental. Bagi John Hartman, ini adalah panggung pembuktian pertama. Bagi timnas Indonesia, ini kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa Garuda tak lagi sekadar peserta, tetapi penantang serius di level internasional.